لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقة النار اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اغن علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وترحمنا لا نكن نصنع ربنا الحق واسمع اتباعه وأرنا الباطل باطلا واسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi jami'il anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal awliya'i Al-Fatihah. Summa akharati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikh ustadina ustadikum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina ala kafatan amadan syai'urillahi lana wa lahul Fatihah. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majelis taklim di hadzal majlis bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadli wal irfan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassu biha alaina al-arzaq
wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Puri Indah rahimahullah. Alhamdulillah, marilah pertemuan kita pagi ini di Masjid Al-Ikhlas ini kita ingin dengan tahadus bi nikmatillah, karena itu bagian dari perintah Allah yang harus kita jalani. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ada ayat berbunyi fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Apapun bentuk wujud nikmat Allah, berupa nikmat lahir maupun batin, fahaddits, sebutlah, artinya syukurilah. Ada ayat lain Allah mengingatkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, karena sesungguhnya peringatan atau nasihat yang kau berikan, kau sampaikan itu tanfa'ul mu'minin, membawa manfaat bagi orang yang beriman. Kita semuanya ini sudah ikrar menjadi seorang muslim beriman dengan sebab kita pernah membaca kalimat syahadat. Maka mari ayat 2 ini kita amalkan, mensyukuri nikmat Allah sekaligus mau diberi peringatan dengan ayat-ayatnya Allah. Saya diundang isi kajian subuh atau kuliah subuh bertepatan dalam suasana bulan suci Ramadan. Hari ini kita masuk tanggal atau hari ke-22. Nanti malam ini malam 23. Sekedar perlu tahu saja, ada beberapa informasi ahlul sirri. Di dunia itu manusia itu dikelompokkan ada 2. Nomor 1 namanya ahlul sirri, nomor 2 wa akhfa. Apa bedanya? Kalau orang itu masuk golongan ahlul sirri, orang itu sudah kenal Allah. Kalau wa akhfa, masih belajar kenal Allah. Nah, siapa orang yang dimaksud al-syirik? Mereka orang-orang yang masuk golongan yaitu min auliyaillah, golongan wali-walinya Allah, kekasihnya Allah. Ala inna auliyaillah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada info yang boleh percaya, boleh tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang sudah belajar agamanya mendalam, insya Allah percaya. Tersebut 2 ulama besar sekaligus auliyaillah, walinya Allah. Pertama namanya Syekh Imam Abdul Hamid Muhammad Al-Ghazali, lebih populer dipanggil dengan Imam Ghazali. Sering dipakai ceramah-ceramah, yaitu petunjuk nasihat. Yang kedua Syekh Imam Abdul Hasan Al-Yasadili. Ini juga termasuk, yaitu Al-Qutub fi hadzal zaman, wali kutub, sama dengan Syekh Abdul Qadir. Wali kutub pendiri Thariqat Saziliyah. Nah, kalau panjenengan tahu di mana Ustaz komunitas orang yang masuk di dalam majelis ini, pusatnya di Jawa Timur, di Tulungagung. Tulungagung itu ada pondok namanya Peta. Peta itu singkatan Pesulu Thariqah Agung. Jadi tempatnya orang-orang bersemiati. Ya, sudah cukup. Nah, 2 ulama ini dalam kitab Ihanatul Talibin itu menyebut tanda-tanda yaitu turunnya Lailatul Qadar. Jadi kalau kita sering dengan cara mereka dirahasiakan oleh Allah, kan begitu ya. Tapi bagi mereka ini namanya hijabnya terbuka, dibuka oleh Allah tahu. Nah, cara tahunya ini ilmu yang memberitahu. Jadi cara detektornya itu melihat awal Ramadan. Tahun ini awal Ramadan diikhbarkan bahwa mereka melalui sidang isbat, dan saudara kita dari Muhammadiyah juga sama.
hari tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu. Maka Imam Ghazali dan Abul Hasan Asadili ini memberitahu Lailatul Qadar turunnya malam 23 nanti malam. Makanya mari kita awali pagi ini ngaji dan banyak-banyak menambah ibadah. Hanya ada satu ulama yang menyebut kalau tanggal yaitu 1 Ramadan hari Sabtu dan Qadar turun malam 21 kemarin itu Imam Bajuri. Jadi pokoknya intinya saya tertarik dengan nasihatnya Gus Bah. Agama itu tidak mempersulit. Kenapa ikut yang sulit-sulit? Pokoknya urang panjenengan Ramadan ku poso. Kecuali ada udzur syar'i, sakit, bepergian jauh yang tidak kuat, boleh tidak kuat. Pokoknya poso. Nomor 2, dan aktif ikut sholat tarawih, ikut jamaah, senang di masjid. Nah ibadah ini dilandasi 2, imanan wahtisatan. Dasarnya semata-mata yaitu iman kepada Allah. Wahtisatan itu menurut ilmu tafsir maknanya ikhtisab itu berharap. Ada yang memaknai berharap yaitu mendapatkan pahalanya pada sholat tarawih, sholat jamaah. Maka ikhtisab ini namanya jaza. Orang yang ibadah semata-mata jaza itu ada tingkatan. Jaza itu balasan. Paling tingkat rendah itu pahala. Di atas itu terus sampai nomor 9. Saya pernah isi kajian atau jumatan ini. Nomor 9 itu yang disebut al-ibadah libtigha'i mardhatillah. Ibadah semata-mata mencari ridhonya, itu di atas pahala. Jadi orang mencari ridhonya Allah itu pahalanya ikut dengan sendirinya, surga ikut dengan sendirinya. Maka label ridho itu menjadi natijatul ibadah. Nek panjenengan misal ibadah kalau mau mencari ridho Allah, ukurannya dibatasi Allah. Tapi kalau mencari ridhonya Allah, maka ukurannya tidak terbatas. Nah, sekarang ini karena saya tidak diberi tema apa-apa, pokoknya ceramah bebas, ada kaitannya. Nah, Gus Bah itu ngomong tadi, poso dilakoni terawih rutin, tujuannya iman dan mengharap rahmat ridhonya Allah. Orang itu nggak usah mikir kapan tekoni, malam piro, pasti dapat Lailatul Qadar. Amin. Allahumma. Saya tertarik ijtihad ulama model yang namanya Gus Bah. Ada lagi seorang kiai. Jadi saya tak membedakan atau perlu tahu ya. Saya ceramah di Masjidul Iman bukan apa direkam dimasukkan itu. Apa sih beda ustaz sama kiai? Kalau beliaunya podo menyampaikan dakwah. Bedanya, kalau kiai itu saya mengikuti Gus Mustafa Bisri, ilmunya sudah tidak diucapkan, tapi sudah wujud dalam perilaku. Nah, perilaku itu bahasa agama namanya akhlak. Puncak beragama itu akhlak. Pinter wong ini akhlaknya elek ya tetap jadi elek. Makanya Nabi ke dunia itu yaitu membangun integritas akhlak terpuji. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bukan makarimal ilmu. Orang boleh pandai, tapi akhlak harus menjadi identitasnya. Nah, sudah cukup ya. Jadi panjenengan pokoknya seneng urip nang bulan Ramadan, poso, aktif, ikhlas, beriman dan berharap ridhonya Allah. Tarawih yang melo, semarang kali ikut, pasti dapat Lailatul Qadar. Mboten mau, wadik ada dia yang saya tuduh Lailatul Qadar tidak ditunggu di pilar-pilar masjid, di tembok masjid. Itu maksudnya mau ke kolam masjid,
ibadah biasa kan nama masjid soalnya ngobrol dulu. Nah, pemahaman begini tidak salah, tapi tidak semua orang sama. Akhirnya apa? Ibu ada diberitahu malam itu nanti jatuh nanti malam. Berarti menilai orang malam 25, 27 bisa ke masjid. Karena sudah merasa. Nah, pemahaman begini itu sama dengan saya cerita. Ini nggak sungguh santai. Saya tadi minta duduk supaya saya itu pernah menemukan orang banyak uang salah pengetahuan agamanya. Jadi gak mesti wong sugih mesti benar. Bahkan gak iso nompo amanat kekayaan dari Allah menjadi sumber salah. Konon saya itu pernah diminta tolong oleh salah satu warga Surabaya. Sebagai warga Surabaya juga ya, untuk menikahkan nikah siri orang Brunei Darussalam, nikah dengan yaitu pasangannya Filipina. Akad nikahnya di Hotel Narita ini apa? Arada Jaya ya. Jadi saya dijemput, diminta, kenapa kok harus menikah? Ini dua orang yang ada hubungan bisnis, di mana jaringan bisnisnya di Jawa Timur. Seringkali ketemu. Dan dia ngerti agama, meskipun urusan kerja seringkali ketemu ini di dalam batas-batas yang sangat mengkhawatirkan. Sama-sama masih muda. Saya tidak tanya itu sudah berkeluarga atau tidak, pokoknya minta dinikahkan siri. Terus ya saya nikahkan siri, ya dengan syarat dan rukun yang dipenuhi. Pokoknya mengamankan iman. Tapi saya anjurkan nanti setelah ini tolong diurus, yaitu pernikahan menurut negara. Dan negara Brunei, negara Filipina. Nah setelah menikahkan itu kan saya itu maunya disenang-senangkan oleh orang Brunei dan orang Filipina. Lalu diajak makan. Nah pikiran saya, mau makan itu, di hotel kita lagi orang kabur ya, tak mau. Saya diajak keliling Surabaya untuk cari restoran. Nah, mulai karena pada saya kalau ke utara dan ketemu namanya yang disebut dengan lari Ngagel, terus ngalor apa sih? Kertajaya. Nah, Kertajaya belok kiri ada pom bensin. Kemudian agak ke barat ada mau makan namanya Handayani. Betul? Ya, berarti sampai sering berhubungan. Setelah itu saya kan turun dari mobilnya orang itu, di apa namanya, di pintunya ada tulisan close. Terus uang sih mana dua ya, uang ini bisa bahasa Inggris maksudnya sudah tutup. Akhirnya oleh satpam dikejar, Pak sudah tutup. Nah waktu itu ya sekitar jam 11. Akhirnya saya diajak di depan Petamania. Itu ada makan apa itu? Bunda-bunda ya. Loh, ya tutup bisa. Akhirnya ke jalan Tunjungan. Sepuluh orang, yaitu KFC. Tapi kami segoyok. Jadi saya ini penginjak apa? Padahal itu hari Kamis. Di pondok saya kalau bulan Jumat kan ada zikir jamaah zikir ghafilin. Mulai jam 11 sampai jam 1 malam. Saya sudah tunggu jam sakuannya. Tiba-tiba aku dikubur Rasulullah bagaimana. Akhirnya betul masuk KFC. Sudah diberitahu oleh namanya pelayan, Pak maaf sudah habis tinggal nasinya. Akhirnya apa? Ya betul-betul nasi tanpa lauk. Nah iya, aku daripada dihubung-hubung kayak orang entahnya kerja. Ngerti masa ini? Ini kan Jawa nih, orang sih gampang lapor ini sih. Sina yassir wa la tu'assir wa basir wa la tunafir, itu cirinya orang yang paham. Nah ini bukan tutup. Nah kemudian orangnya itu aku di jalan, di mobil ngomong sama saya tidak bagaimana kabarnya Brunei, bagaimana. Terus cerita di sana itu Pak Ustaz
cara beragamanya beda dengan Indonesia. Wah, sih beda. Kalau namanya sama Islam mesti sama kan? Enggak, cara mengimplementasikan, mempraktekkan rukun Islam itu dibalik. Kalau kita kan zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, orang sana pertama harus haji, lalu selanjutnya. Tapi tetap 5, jumlahnya tetap 5, cuma implementasinya beda. Kenapa kok harus haji? Karena ada hadis yang memberi kabar gembira bagi orang yang berhaji atau umroh. Iki lo contoh beragama nggak punya guru ya dari begini. Apa? Dia itu harus haji karena Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, bukan Masjid Al-Hasyim, maka sama dengan sholat di luar Masjidil Haram 100.000 kali, kecuali Masjid Nabawi Madinah. Orang Brunei yang ketemu, tapi saya yakin bukan semua orang Brunei. Ini kebetulan Brunei sih gak tahu pinter ini. Jawa, engkau nih wis teko haji, neng gone kita koroi wis gak sembahyang. Kenapa kok gak sholat? Akalnya masuk kalau kita nyurik, karena dia sudah punya investasi. Tadi di Mekah sekali jamaah subuh sama dengan 100.000 kali sholat subuh di Masjid Al-Ikhlas. Jadi dia nggak sembahyang karena sudah punya SIM. Yang tadi berdasar salah. Maka dia seringkali datang ke Mekah untuk haji umroh itu dalam rangka mengumpulkan investasi. Apa dasarnya ini? Sampai segitu. Uang dipegang, ilmu kurang. Kaya bodoh. Bisa kita takoni kalau ini biasa ngisi pengajian. Jadi wong kaya bodoh, wong pinter tapi miskin sampai milih. Jawab mereka dipikir. Soke tapi bodoh, contohnya Brunei Bang. Saiki melamar tapi pinter, milih. Jadi jawabnya ragu. Nek kula gak tak pilih karo. Kenapa gak dipilih? Karena implementasi ajaran Islam bukan begitu kok. Gak begitu. Jadilah orang yang pandai dan jadilah orang yang. Kenapa? Ada bentuk ibadah yang syaratnya harus kaya. Kalau tidak kaya tidak bisa. Apa itu? Ya banyak. Salah satunya zakat itu. Haji umroh itu. Untuk membangun namanya lembaga agama masjid itu semuanya betul. Oke, ini kisah yang kita tidak cerita itu. Beragamalah dengan ilmu dan ilmu diimplementasikan dalam amal keagamaan. Contohnya yang ini subuh melu ngaji ini, wis mulai ulang, mulai praktek dalam kehidupan. Sekarang tafsir. Karena Rasulullah itu datang ke dunia memberi 2 kabar, tafsiro wa tanziro, kabar gembira dan peringatan-peringatan yang harus diwaspadai. Apa kabar gembiranya? Pagi ini sampai berdua Masjid Al-Ikhlas Perogas ada 3, dan tidak akan diterima kecuali orang yang ada di dalam masjid ini sekarang. Banyak orang tuli, orang YKP saat ini sedang menikmati tidur, gak dapat 3 ini. Nomor 1, sampai naik kelas, derajat sampai oleh Allah langsung diangkat. Ibaratnya kerja ada, yaitu peningkatan jabatan. Kalau kerja peningkatan jabatan ya beriringan dengan fasilitas. Makanya tambah dukur jabatan ini tambah gede. Ada harus tambah gede bayarannya mesti tambah api. Betul? Enggak. Kok betul ya apa sih?
Ini berita. Ada orang kerja dikasih institusinya, lembaganya atau kantornya 1 bulan 1 miliar lebih. Lu ternyata saya jadi maling. Apa itu? Lamina. Apa itu? Ngoplos pertama. Nggih. Lu itu bayarannya kalau sih jawabannya sih nafsu tidak kenal angka. Semakin tinggi nafsu, semakin besar angka yang ingin didapat. Puasa ini salah satu cara, yaitu mengendalikan nafsu. Nomor 1 kabar gembira, panjenengan iki naik status. Nek ndak mau, derek munggah para mlebu masjid, melok jamaah subuh, melok derajatnya langsung melok diangkat. Zuyufur Rahman, oke, jadi tamunya Allah. Man dakhala masjidah wa zairullah aitu yufrah. Barang siapa orang Islam atau Islam sudah masuk di dalam Baitullah masjid, contohnya Masjid Al-Ikhlas ini, wa zairullah, dia itu adalah tamunya Allah. Amin Allahumma. Sekarang mulia enggak jadi tamunya Allah? Mulia enggak? Karena ngaji kita akan diberi pencerahan. Orang seakan-akan kepingin jadi tamunya Allah itu harus punya uang. Berangkat haji, berangkat umroh, lalu disebut, makanya ada kalimat labbaik Allahumma labbaik, tarbiyah. Orang jadi tamunya Allah tidak harus mesti haji atau umroh. Barang siapa orang mengaku Islam, muslimah, ketika ia mewujudkan hak ubudiyah atau panggilan ibadah, contohnya sholat berjamaah, masuk di masjid, huwa zairullah, dia itu tamunya Masya Allah. Makanya gara-gara ngeten itu ngomali mandi sampai betul loh yang bawa loh. Ambil aja lagi mandi lagi. Ini dokter itu tamunya Allah, tamunya Pak RW. Karena wilayah ya. Nomor 2, sampai dimuliakan oleh Allah karena kedudukan menjadi orang bertakwa. Ini nanti yang akan saya jelaskan dalam kuliah subuh. Kenapa? Karena puasa yang diberitahu Allah ini tujuannya cuma satu, nggak ada yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum wahai orang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang menjadi orang bertakwa itu naik derajat. Yang bilang siapa? Allah. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya derajat kedudukan yang paling tinggi hamba Allah di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Maka orang puasa lapar-lapar dirasakan, sholat jamaah dari rumah berangkat ke masjid, yaitu dijalani. Ini semata-mata untuk berharap mendapatkan makom kedudukan yang tinggi di sisi nomor 1. Nomor 2, yaitu yang disebut sarafuz zaman. Manusia itu bisa dipaling orang dengan bulan Ramadan ini api-api umum. Karena bulan itu 11 bulan itu dipimpin oleh bulan Ramadan, maka selesai itu suhur, rajanya bulan. Barang siapa yang ini menjadi orang memiliki sifat seperti rojo, manfaatkanlah bulan. Salah satunya boleh subuh. Yang nomor 3, saraful makan, mulia karena sebab tempat. Saya tahu Puri Indah, IKP, Mandor. Wah, banyak orang punya rumah megah-megah. Bisa mungkin lebih megah daripada Masjid Al-Ikhlas.
Tapi kemuliaannya tidak bisa mengalahkan al-ikhlas. Makanya masjid dibuat megah mewah seperti yang di Bojonegoro ini ya, yang sekarang lagi viral itu. Banyak orang mengunjunginya, wisata religi di Pendoporo tujuannya selfie. Di Baisel, nama masjid kok tujuannya selfie. Tujuannya paling tidak ya kepinginan ibadah, mampu masjid jadi tamunya Gusti Allah. Apa-apa. Sebab manusia itu belajar dari awal kok gak ngerti dulu. Setelah diberi penjelasan menjadi mulia sebab tempat itu ya masjid. Bangunan saat dunia itu semua paling tinggi ya masjid. Masjid besar kecil semua kecuali cuma 3 masjid di dunia yang tidak sama. Haram, Masjidil Haram, Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu gak sama. Karena sudah disebut oleh Rasulullah. Sekarang masuk kajiannya. Orang bertakwa itu apa dan siapa? Jawabannya begini. Ini namanya kajian kan mengurai ilmu supaya paham. Jadi dalam diri manusia, ya kalau panjangnya ada 2 energi, 2 kekuatan, 2 potensi. Ini dari mana diberi siapa? Dari diberi Allah. Siapapun pasti akan punya 2 potensi energi. Satu namanya energi positif, kedua energi negatif. Ini masuk sama-sama di dalam diri manusia. Yang menyebut begitu itu siapa? Allah. Kalau kita tidak percaya, Islam kita masih dipertanyakan. Apapun berita di Al-Quran itu tidak ada yang salah. Yang salah yang membaca, yang memahami. Quran itu kalau salah, karena menyebut kalamullah, qot'i, bukan zonni. Nek Quran itu zonni itu bisa yakin, bisa ragu. Ini ada berita saya kemarin di medsos. Ada bis jamaah umroh Indonesia dari Bojonegoro terbakar. 6 orang meninggal dunia. Salah satunya anggota DPR. Kita bisa percaya, bisa tidak percaya. Jangan-jangan berita ini hoax. Tapi kalau Quran bilang tidak ada Quran itu hoax. Bagaimana beritanya di Al-Quran? Nah, ini namanya landasan yuridis, dasar hukum. Sebab biar ngomong itu ada dasarnya, tidak asbu, asbu. Nah, dasar bunyi baru. Itu Surabaya itu asal marah. Jadi pokoknya marah. Nah, bunyinya begini. Ini saya tulis di HP saya supaya tidak lupa. Lupa kan salah kan dosa. Dalam Al-Quran surat As-Sam, sanggarnya matahari. Lalu bahasa hikmah matahari fungsinya memberi penerangan. Sumber energi. Surat As-Sam ayat 8, ayat 9, ayat 10. 3 ayat ini menjadi petunjuk jalan hidup. Ya Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau baca Quran tidak diawali dari awal surat, tidak pakai basmalah, ta'awud saja langsung ayat, itu boleh. Paham? Kecuali di awal surat mesti harus basmalah. Dan kecuali surat At-Taubah tidak boleh diawali baca basmalah. Yang tadi namanya apa? Ya namanya syariat. Yaitu petunjuk di dalam membaca kitab suci. Nah ini kan di tengah-tengah wong ayat 8, 9, 10. Lalu ayat 1 berarti mulai pertama. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat ini akan dijadikan tema kajian. Fa'alhamaha, maka Allah memberi ilham. Ilham Allah. Kalau di dalam buku-buku literasi tasawuf namanya inspirasi kolbu. Inspirasi kolbu apa?
hati, suara hati, atau disebut dengan suara, yaitu rohani. Maka Allah memberi ilham kepada jiwa manusia, jiwa, ingat, yang nanti kembali ke hadirat Allah itu bukan badannya, tapi jiwanya. Maka ini menurut saya itu ada keliru. Jika maju lebih didominasi merawat jasad daripada jiwa. Puasa ini dalam rangka untuk menumbuh suburkan jiwa. Caranya bagaimana? Rogonya, badannya dibuat lemah, mangannya dikurangi, namanya tarkuto. Mulai tadi imsak sampai maghrib nanti kita amalkan. Ini supaya badannya melemah. Ketika badannya melemah, maka jiwa rohaninya menaik. Kalau bukan bulan Ramadan terbalik, yang terlalu dinaikkan itu adalah jasadnya. Makanya ada istilah angger melek mesti dunia ngabur. Angger melek mesti mangan. Makanya wis sampe merem tak di sini. Apa jenenge? Ngemil. Iki sing dingoni apa iki? Jasad iki. Coba. Kalau misalnya mau tidur sholat dulu terbaca beberapa surat, ini sing diingoni, sing diberi asupan apa ini? Rohaninya. Tapi jarang. Apa turun juga Quran, begini turun jarang. Semua orang yo ngemil dulu. Lalu wis turun, dong balik. Mana apa? Sebagore. Kadang-kadang enggak, ya kalau apa-apa. Masuk nang di dapur, oleh boleh apa itu? Sama dengan ngaji dulu. Wes sampai turu, saya mikirno, roh nangis. Kan jenengan harus hati, oke? Maka Allah memberi ilham kepada jiwa dua jalan. Ini yang disebut dengan dua energi. Apa itu? Fujuraha wa taqwaha, yaitu jiwa yang fasik dan jiwa yang takwa. Fasik itu apa? Kecenderungan melanggar ajaran agama, nabrak syariat Islam. Ini pertama. Jadi yang diberitakan oleh Allah itu energi negatif dulu, baru wa taqwaha, energi positif. Uang itu bisa jadi api dari tahun atau elek. Jangan berharap lahir di dunia dari baik sampai mati baik, tidak bisa. Karena Allah membuat hidup itu keseimbang. Uang itu diarani pintar atau bodoh. Uang itu diarani sugih atau melarat. Orang itu dikatakan yaitu memiliki jabatan yang bergengsi karena pernah menjadi bawahan, kecuali melanggar aturan. Akhirnya dari ini ada dua kata, al-fujur, takwa, yang diterangkan innati at-taqwa. Karena puasa itu la'alakum tattaqun. Nah, takwa itu cara saya ada tingkatan orang awam, ada tingkatannya orang khusus, ada orang khusus. Imam Ghazali mengatakan, ya kembali ke Ghazali, takwanya orang awam melayani dengan ucapan. Takwanya orang khusus melayani dengan organ tubuh. Takwanya orang khusus istimewa melayani dengan hati. Lah puncak sensor manusia itu akan baik tidak baik, akan meningkat derajat atau turun, itu di sensornya. Tadi sensornya apa? Akal. At-taqwa hahuna. Takwa itu startnya berangkat dari sini. Berarti kita harus ngaji tentang hati. Biasa bayi nanti ke sana. Akalon, pergi.
Takwa yang saya terangkan ini ketiganya. Takwa dengan modal lesan. Uang takwa ngomong yang tidak. Ngomongnya. Karena sudah difilter. Nek iso ngomong apa sih ngomong elek. Nek iso ngomong halus apa sih ngomong kasar. Ini filter ini. Ramadan ini namanya sahur tarbiyah, sahur riyadhah, bulannya untuk yaitu pendidikan, pembelajaran dan tirakat. Tirakatnya ada 4. Ini saya pakai kajian kemana. Nomor 1 namanya tarkul to'am, yaitu mengurangi makan. Nah ini yang disebut apa itu? Puasa itu adalah sehat. Karena makanya ada yang khusus ini. Pada siang jam lambung harus kosong. Karena memberi kesempatan untuk namanya organ tubuh ini berfungsi. Nah, ada kedua tarkul manam, mengurangi tidur. Coba dengarkan. Biasanya memang sebagai sodo. Ini kan cerita isu. Mau lewat dan berapa? Tidur. Melanjutkan tidur. Ada yang tidak tidur. Mengurangi mana? Artinya buruk. Oke. Nomor 3 tarkul kalam, mengurangi ngomong dalam hati. Itu dari orang Surabaya karena apa? Gedak. Jadi ucapan itu menjadi harga orang. Kalau ngomongnya terseleksi, maka diam adalah emas, kakek ngomong. Lu bisa besok. Diam adalah emas, kakek ngomong. Apa? Hah? Loh, sama kayak saudara. Nek menunggu harganya tinggi seperti emas, nek bacot kakeknya contoh. Hah? Wis gak jawab naik, besinya kian dulu. Itu artinya harganya murah, gitu ya. Nah, yang nomor terakhir tarkul anam, membatasi yaitu hubungan dengan manusia yang tidak ada gunanya. Makanya bulan Ramadan disebut yaitu terakhir rohani selama 1. Kalau nanti lulus ya fitrah kembali. Nah sekarang kajinya butuh poin. Jadi orang ibadah di bulan Ramadan itu harus kenal ilmu yang namanya ini yang namanya raganya ibadah, rohnya ibadah, mentalnya ibadah. Kalau salah satu hilang tidak sempurna. Raganya ibadah itu namanya syariat ibadah. Nah kalau rohnya ibadah itu akhwalul qalbu, suasana hati menjalani ibadah. Nah kalau mentalnya ibadah, karakternya orang ketika menjalani ibadah. Nah yang saya terangkan ini yang tengah, akhwalul qalbu, suasana batin ketika ia sedang ibadah. Itu punya pengaruh. Jadi alam tata itu diantarkan oleh tadi itu. Rogonya ibadah itu namanya syariat. Kemudian rohnya ibadah itu namanya hakikat. Kemudian mentalnya ibadah itu namanya manfaat, maslahat. Nah ini saya punya buku. Saya ini kan dipanggil kiai. Syarat kiai itu apa? NO 5. Belum ngomong udah di hasil yaitu simposium pondok pesantren se-Jawa Tengah. Di pondoknya Gus Mustafa Bisri, Pondok Tolibin Rembang. Uang dilebeli dipanggil kiai karena empat. Nek gak mesti 4, gak perlu dipanggil kiai, ustaz atau penceramah gitu. Nomor 1 tafakuh fiddin, menguasai ilmu agama. Bukan cuma bisa membaca ilmu agama, menguasai. Sampai rahasia-rahasianya ayat Quran, ajaran Islam itu paham. Yang nomor 2, iqamah sholat. Isok jadi imam sembahyang seperti tadi, ya Ustaz tadi. Tapi pengertiannya lebih luas katanya, syaratnya bisa memimpin umat. Makanya kalau jadi RT, jadi RW
agamanya mantap. Ini masuk, yaitu syarat bisa jadi kiai. Karena RT RW kan memimpin masyarakat. Ini peringatannya. Iya, peringatan. Berarti ditutup ya. Kalau kita kok menutup ya tertutup. Yang nomor 3, bisa menyelesaikan masalahnya umat. Sehingga ada sebutan, ketika masyarakat punya masalah, maka yang berlabuh kepada kiai. Kiai, kados pundi, kados ngeten iki solusine ono. Nah, cak ini lho. Sebenarnya kok piye, tapi manfaatnya lebih gede sing iki. Maka tafudhar, yaitu menghindari resiko yang gede ini. Iki asing pilih. Menyelesaikan yang nomor 4. Nomor 4 itu biasanya Allah diberi fajar. Nah, ini malah salahnya pun Allah Taala bisa qadir. Ini hak prerogatif Allah. Apa fajar? Karunia lebih. Yang disebut energi positifnya tinggi. Dia ini diberkahi oleh Allah, dibarakah. Bisa wujudnya nek dukungan nanti. Bisa wujudnya karisma, pengaruhnya tinggi. Bisa wujudnya banyak orang yang mengikuti. Itu namanya faktor. Padahal, tapi nek wong NU kudu nomor 5 masuk. Kudu duwe pondok pesantren. Nek kami pondok pesantren duduk kiai. Lah sekarang ini ada pondoknya, santrinya belum ada. Pondok Nirwana. Betul. Nggih, pondok Tangerang. Nah, dari 3 ini namanya akhul qalbu. Melihat orang takwa itu bukan pada rupa, tapi pada rasa. Ulangi kali. Karena dalam diri manusia itu ada 3 wujud. Rupa, rasio, rasa. Semuanya R. Rupa, rasio, apa? Rasa. Nah, takwa itu diantarkan oleh 2 dan 3, rasio dan rasa. Tapi ibadah puasa itu yang menonjol rasa, bukan rasio. Maka di wong poso itu boleh jam 9, jam 10, jam 11 perut rasanya pergi. Semua ini rasa hidup rohaninya ini. Dari orang kisah inspiratif. Saya menyebutkan ya, ciri dia itu yang butuh akan ngocoi literasi, referensi, buku kitab ya, tapi dibocor kan belum ngocoi. Dan itu mungkin ketemu kisah-kisah inspiratif dari manusia yang dipilih Allah. Pemilihnya siapa? Allah. Yang dipilih siapa? Manusia. Ada suatu buku barangkali panjenengan tertarik. Buku itu covernya tulisannya menyerap energi ketuhanan. Jadi sing ngarang ini gak covernya menyerap energi. Sekarang Tuhan itu mutlak apa nisbi? Mutlak. Kalau yang diserap energi Tuhan termasuk kekuatan full power apa tidak full power. Lu saja, besok mikir pakai menentukan yang ngantuk. Menyerap kekuatan Allah. Itu bahasa simbolik. Konon di suatu bukan kejadian Indonesia begitu. Ini ceritanya kita doa. Gurunya Nabi Musa namanya Nabi Khidir. Barang siapa membaca doa ini akan selamat dunia sampai akhirat. Wajar, tapi itu tak perlu. Kita harus ikuti yang hamba-hamba. Nah ini doa ini disarai oleh orang pandai, yaitu Humail bin Ziyad, hidup di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam doanya itu dikisahkan manusia dicintai Allah. Dicintai bukan dicintai manusia. Sebab ada orang dicintai manusia tapi dibenci Allah. Maka ketika manusia yang menyintai juga putus, cintanya juga ikut putus.
akan seneng ambek ojo teman-teman. Nek gak seneng ya ojo teman-teman. Sapa sing disenengi bakal dibenci, sing gak disenengi bakal digoleki. Enten? Enten? Ambek bojo ya ngono, ya seneng tapi teman-teman. Saking senenge bojo ning anak dituruti. Bu, aku tak nama cocok Pak, belum makawani. Ya melayu kata masih bisa mau Pak, aku si adem. Ini bojo tak setan. Munio, bojo tak setan. Munio. Lalu sampai muni setan ya bersama milih keliru. Lalu apa biar kami oleh? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf niku setan. Nek orang beriman ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil diwale mengajak kepada kemungkaran, menolak kepada kebaikan niku sifatnya. Oh tidak seolah kok gak gelem, tapi ayo menghambur-hamburkan uang kok gelem niku setan ketemu setan itu gak kena di rupiah. Sampai dia mengenai rupiah kepada aduh karena ini pancet. Iku diwacane kursi begitu sampai lebih doer. Karena ini sing ngale di kapan? Balang. Dikeblok kursi. Sebagai konon dikisahkan ada orang biasa derajatnya luar biasa. Dan itu sebenarnya ini ojo sok pencitraan koyo luar biasa, tiba-tiba biasa. Ada orang Jawa itu punya falsafah wahwu. Cuma Jawa ngerti. Tapi gua aja seneng wahwu. Tiba-tiba ngerti ngomong. Diuahkan orang. Dia apa? Disanjung-sanjung. Pelek. Iya. Maka nanti yang itu, koyo tiba orang ini biasa, senengannya sholat jamaah subuh. Sampai ini di masyarakat orang ini tidak diberi apresiasi, dihargai, dimuliakan. Biasa lah nama biasa. Di mata manusia biasa, di mata Allah luar biasa. Luar biasa di mana? Orang yang mengamalkan pesan orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kalimat ini dipraktekno nek awak dhewe diwaca. Orang itu namanya Husain. Bukan orang ini. Iya saya baca di kitab itu orang Libanon. Libanon itu dari mana? Timur Tengah, Beirut. Orang ini punya usaha, yaitu wirausaha jualan roti. Punya toko di tepi jalan, toko jualan roti. Umum seperti kita tahu. Orang ini kalau berangkat ke masjid, selain dia sholat, ia itu kepingin berbagi. Tadi saya pernah ke masjid itu bawa roti. Tapi ini gak Ramadan, ya Ramadan lah kosong. Terus roti ini ditutup jamaah. Itu setiap kali ke masjid. Jangan tanya, cik bila wongnya duwe ambil roti. Ya udah istilah. Nah nanti antara toko roti dan rumahnya itu gak ngumpul bisa. Misalnya ngumpul 1000. Rumahnya di sini, lalu toko rotinya di dekat bensin sana, misalnya. Nah jamaahnya nggak ke sini, misalnya ke masjid ambil di kampus saya. Tapi nek budal bawa roti ditutup oleh jamaah masjid. Nek boleh mampir toko mana, juga roti ditutup nomor ambil boleh tiga duit. Ngotot itu dijalani terus. Gak kenal Ramadan itu pokok sodako. Orang lain gak ngerti. Sampai keluarganya sendiri dia gak ngerti nih. Bojoku itu senengannya sodako. Sekarang apa? Gak tahu. Uang menutup ke rumah,
Istri anaknya misalnya nggak ke masjid, dia kan nggak tahu baik, mampir toko ini juga roti di dalam masjid. Ini yang oleh yaitu Syekh Ali Jabir pernah diungkap fadilahnya sedekah subuh. Sama-sama sedekah dikeluarkan zuhur ya oleh asar boleh, tapi ini subuh itu istimewanya. Apalagi hari Jumat, sedekah subuh hari. Artinya apa? Gitu itu berlangsung lama. Saking seringnya disebut istiqomah fi taatillah. Konon Allah merubah derajat dari rasa menjadi rupa. Itu loh Pak. Nek mengurai ajaran agama itu kami diwaca terjemahin disimpulkan bisa salah gitu. Akhirnya orangnya itu tahu-tahu mengeluarkan sinar. Bahasa fisika aura positif. Dijawab positif ada mesin untuk mengukur auranya orang. Nah, aura itu kalau bahasanya ngaji sirri. Bahasa orang fisika yaitu aura. Nah, harganya 1 miliar untuk melihat ini auranya pasti. Warna yang keluar yaitu putih. Oh ini aura negatif. Warna yang keluar hitam. Nah orang ini mengeluarkan apa? Jahat. Akhirnya masyarakat itu lupa. Namanya itu Husain. Akhirnya dipanggil Syekh Nuri. Dari kata An-Nur. Husain ini mengeluarkan jahat. Syekh Nuri. Syekh yang badannya keluar sinar. Jahat. Ini orang nanti. Makanya panjenengan mau meremehkan haji, mau Quran, itu nanti mempengaruhi energi tadi. Fujuroha watak. Kalau sering berbuat kebaikan yang akan terbentuk energi positif. Husain apa perbuatan kebaikannya? Sholat. Jenderal Surat di akhir umurnya Syekh Nuri Husain ini menjadi apa? Dia menjadi walinya Allah. Bukan karena rajin semuanya, bukan karena pakaiannya. Mohon maaf. Kula sama kita ada kelanian itu yang itu pencitraan. Pakaiannya kayak wong Mekah, dibungkus tapi kelakuan itu kayak setan. Makanya dengan itu jangan hanya zahir itu rupa seringkali menipu. Uang itu ini apa biji ngomongnya mesti enak-enak, betul? Pengalaman dia lo, udah bisa apa biji tapi lo pengalaman tidak kena. Telepon, Bapak ini ada produk begini. Langsung ATM, boleh ngomong malah gak itu sok ATM. Kenapa? Di tengah-tengah orang ibadah itu ujian semakin. Nah, Syekh Nuri ini pada usia tuanya akan menjadi tempat berlaku masyarakat. Duduk lama lagi biasa orang, tapi ada yang namanya integritas yang dimiliki dia itu apa? Peduli, respon. Maka puasa itu salah satu tanda diterimanya. Maka salamatus sudur wasakhafatul anfus, ini bahasa kiai. Sampai ngerti dijelaskan. Salamatus sudurnya hatinya aman, selamat. Itulah orang berpuasa tidak kepingin apa-apa, taat kepada Allah, mengharap rahmat ridhonya ikut. Si kepingin ini. Akhirnya banyak muncul mencari produk rupa produsen. Nggak Ramadan rebutan bermahal, iku gak usah dijaluk, wis diwehi, paham tak? Man soma Ramadana imanan waktu sahabat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini Ustaz. Suka dalil punya ayat Quran hadis.
Masih kulo ya iso dalil, tapi wis ketemu wong kuri wong jika wis gak muni ngono. Kayak contoh lain set ini. Ini contoh orang yang mansoma memadana imanan waktu semuni-muni loh bisa dicontoh. Padahal jadi markuat itu yang penting bukti ini jadi hidup itu bukti dengan kalimat kata lebih mantap wong iso kita iso ke lagi telur umai gede kontra maka bukti itu lebih kuat daripada jadilah orang Islam yang bisa memberikan bukti yaitu keislamannya kita ishad bi anna muslim. Mudah-mudahan kasus ini membawa manfaat. Kurang lebih mohon maaf, Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma salli wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma jamilna min afiyati wa salama wa hakimna bi taqwa wal istiqamah wa a'idna min musibati nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk